Hello everyone. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Listiana, NPM 2341142, Program Studi Manajemen kelas 23B. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas aplikasi komputer yang berjudul Bentuk-bentuk Surat dengan dosen pengampu Bapak Ade Dwi Putra, M.Com. Di sini saya Rizka Listiana akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu surat. Surat merupakan media komunikasi tulis yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Terdapat bagian-bagian surat yang biasanya ada dalam format penulisan surat, terutama untuk surat resmi misalnya seperti kop surat, tanggal surat, nomor surat, alamat tujuan, isi surat, nama pengirim surat, serta tembusan. Fungsi surat juga untuk menyampaikan pesan atau maksud tertentu dari pengirim pada yang dituju. Ada banyak jenis-jenis surat dari mulai surat pribadi, surat dinas, surat lembaga, surat niaga, surat pemberitahuan, atau bahkan surat kaleng. Surat menjadi media komunikasi formal yang biasa dilakukan oleh sebuah lembaga, instansi, organisasi, dan perusahaan. Adapun surat elektronik disebut sebagai email atau electronic mail. Pada surat resmi, terdapat kaidah dan format yang harus dipenuhi. Terdapat juga adanya bagian-bagian surat yang harus ada, misalnya seperti kop surat atau nomor surat. Sebelum mengetahui jenis-jenis surat resmi, perlu diketahui terlebih dulu ciri-ciri dan fungsinya. Berikut ciri-ciri surat resmi. 1. Menggunakan bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan. 2. Dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, efektif, serta mudah dipahami konteksnya. 3. Surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit, melainkan bahasa eksplisit. 4. Dilengkapi kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. 5. Di dalam surat resmi selalu dicantumkan nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran jika tersedia. 6. Dibubuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Lalu, berikutnya ada fungsi surat resmi. 1. Surat resmi memiliki fungsi utama, yaitu sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal khusus yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. 2. Fungsi surat resmi juga dapat sebagai bukti tertulis dalam bentuk dokumen di mana isinya harus bisa dipertanggungjawabkan. 3. Surat resmi berfungsi sebagai pedoman kerja dalam melakukan suatu kegiatan yang berisi tentang langkah-langkah kerja untuk keperluan tertentu. 4. Fungsi lain dari surat resmi yaitu sebagai alat untuk pengingat bagi penerima surat, baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Dan yang terakhir, surat resmi juga berfungsi sebagai bukti historis dan bukti kronologis jika sewaktu-waktu diperlukan. Berikut ini penjelasan bagian-bagian surat pada surat resmi. Yang pertama, kepala surat atau kop surat. Bagian paling atas dalam surat adalah kepala surat atau kop surat. Kop surat memuat informasi mengenai nama, logo, identitas, dan alamat kantor lembaga pengirim surat. Fungsi kop surat juga penting sebagai media promosi dari lembaga atau perusahaan pengirimnya. Kedua, tempat dan tanggal surat. Pencantuman tempat dan tanggal surat bertujuan untuk memberi informasi mengenai kapan dan dari mana surat tersebut dikirim. Tempat surat kadang juga tidak dicantumkan kembali jika sudah ditulis di alamat instansi pada bagian kop surat, meski kadang juga dicantumkan kembali. Ketiga, nomor surat. Penomoran surat ini dilakukan oleh surat resmi yang dikirim oleh lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi yang resmi dan terdaftar. Penggunaan nomor surat biasanya meliputi surat urut penulisan surat, kode surat, tanggal, bulan, dan tahun penulisan surat. 4. Lampiran yang disertakan bagian lampiran merupakan penjelas yang memberi informasi bahwa ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut. Jika misal tidak terdapat berkas atau dokumen yang dilampirkan,
maka bagian lampiran ditiadakan. 5. Hal atau perihal. Fungsi bagian hal dalam surat adalah memberi petunjuk pada pembaca tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat tersebut. Singkatnya, hal akan perihal hampir sama dengan judul pada surat berjudul. Dan yang selanjutnya ada jenis-jenis surat resmi. Pertama, surat permohonan. Surat permohonan digunakan saat suatu pihak menyampaikan suatu permohonan kepada pihak lain. Surat permohonan bisa ditujukan antar perorangan terhadap lembaga atau antar lembaga. Contoh permohonan adalah surat permohonan bantuan dana, surat permohonan perceraian, dan lain-lain. Yang kedua ada surat keputusan. Surat keputusan ditujukan untuk menyampaikan keputusan dari atasan yang berkaitan dengan hal-hal yang selama ini belum jelas. Surat keputusan pada umumnya berhubungan dengan suatu instansi atau lembaga. Ketiga, ada surat kuasa. Dalam surat kuasa berisi penjelasan tentang pemberian wewenang atau kuasa dari satu pihak tertentu kepada pihak lain yang diberikan kepercayaan. Hal itu dikarenakan si pemberi kuasa tidak dapat melaksanakan sendiri suatu kegiatan atau tugas sehingga dilimpahkan ke penerima kuasa yang ditunjuk. Yang keempat, surat perintah. Surat perintah merupakan jenis surat resmi yang sering ditemukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, surat perintah yang berisi instruksi kepada bawahan atau pegawai. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada kurang dalam penyampaian ataupun ada salah dalam pengucapan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.